Guys, di dalam pasukan timnas Indonesia, mereka mempunyai 3 kategori pemain, yaitu pemain lokal, pemain keturunan, dan juga pemain naturalisasi. Di sini dikatakan darah keturunan Eropa yang membuatkan Indonesia ini ditakuti di Asia. Apa bezanya pemain keturunan dan juga pemain naturalisasi ini? Kita simak dulu video ini. Jom. Hai, Assalamualaikum dan salam sepak bola buat semua yang menonton video ini. Didoakan agar kalian semua walau di mana juga berada, semoga sehat dan juga sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Oke guys, untuk pasukan timnas Indonesia ini, mereka mempunyai pemain-pemain yang hebat dan juga ada mempunyai darah keturunan Indonesia, serta ada juga pemain yang dinaturalisasi ya di Indonesia, serta pemain lokal. Jadi tiga kategori ini mereka semua membela timnas Indonesia. Nah, apakah darah keturunan Eropa yang membuatkan Indonesia ini ditakuti di Asia? Dikatakan di sini. Jadi kita lihat dulu bagaimana darah keturunan Eropa yang buat Indonesia ini ditakuti di Asia, guys. Dan dikatakan starting mengerikan naturalisasi timnas. Jadi kita simak dulu video ini. Jom. Tim nasional Indonesia punya daya magnet yang cukup besar untuk sejumlah pemain-pemain keturunan. Hal tersebut nggak terlepas dari proyek ambisius yang dicanangkan oleh sang pelatih Sintayong. Terbaru PSSI selangkah lagi akan menaturalisasi pemain Venezia yakni Jay Itzes. Hadirnya pemain keturunan Belanda ini akan mempersolid komposisi skuad asuhan Sintayong di Piala Asia 2023. Cetak gol coba merangkum starting lineup mengerikan tim nasional Indonesia versi pemain naturalisasi dan keturunan sebagai berikut. Timnas Indonesia. Proyek naturalisasi yang ambisius. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI sedang gencar membentuk proyek naturalisasi untuk pemain-pemain keturunan. Sebagian dari mereka sudah resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sang pelatih Sintayong membeberkan alasan kenapa dirinya ingin menaturalisasi pemain. Dia mengatakan kalau pemain Indonesia punya masalah fisik dan juga mental. Sintayong menyebut para punggawa Garuda masih kurang dalam segi postur dan kepercayaan diri. Proyek naturalisasi ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan federasi. Namun beberapa pihak sempat menentang proyek naturalisasi Sintayong ini. Salah satunya datang dari pakar manajemen prestasi olahraga Indonesia yakni Joko Pekik Irianto. Pekik Irianto menyarankan Erick Thohir segera meninggalkan budaya naturalisasi. Dia meminta sang ketua umum untuk fokus membina usia muda agar para pemain lokal bisa berkembang. Meskipun begitu, Erick Thohir tetap menjalankan amanat yang diberikan oleh Sintayong. Mendapatkan beberapa pemain juga keturunan telah disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Uniknya, mayoritas pemain yang dinaturalisasi berposisi sebagai bek tengah maupun bek sayap. Dikutip dari Bola Okezone, Sintayong ingin memperbaiki lini pertahanan yang cukup rapuh. Dia berkaca dari beberapa pertandingan timnas Indonesia yang telah dijalani. Menurut Sintayong, para pemain bertahan Garuda selalu kecolongan menghadapi situasi bola mati. Oleh sebab itu, Indonesia lewat PSSI selangkah lagi akan menaturalisasi bek tengah Venezia, Jay Itzes. Arya Sinulinga menilai Itzes punya kualitas yang mumpuni untuk berseragam merah putih. Anggota komite Exco PSSI ini menyebut Itzes merupakan pemain yang berkualitas. Sinulinga juga memuji Erick Thohir yang gak main-main dalam memilih pemain keturunan. Sementara itu, Erick Thohir juga mengaku pemain keturunan Belanda ini punya potensi besar. Fisikalnya pun mantap. Itzes akan membuat tim nasional Indonesia semakin solid. Penjaga gawang. Di sektor penjaga gawang, tim nasional Indonesia dirumorkan akan menaturalisasi Emil Audero Mulyadi. Rumor ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2021 yang lalu. Saat itu PSSI yang masih dipimpin oleh Muhammad Iriawan berencana untuk memperkokoh sektor pertahanan mereka. Namun sayangnya Emil menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Sumber dari media Sports Indonews, Emil lebih memilih untuk berkarir di Italia.
Saat itu fokusnya adalah bisa menembus skuad utama Gli Azzurri asuhan Roberto Mancini. Sayangnya hingga Mancini hengkang, Emil nggak kunjung mendapatkan pemanggilan. Sebaliknya, kiper kelahiran Mataram ini harus kalah saing oleh kiper pengalaman Gianluigi Donnarumma. Kini menurut laporan terbarunya, Emil punya peluang besar untuk berseragam timnas Indonesia. Namun sayangnya ayahnya menyebut jika Emil nggak akan bergabung ke dalam skuad Garuda. Meskipun begitu, PSSI masih punya stok kiper keturunan mumpuni seperti Cyrus Margono. Menurut laporan berbagai sumber, Margono punya peluang untuk berseragam merah putih. Kabar itu disampaikan langsung oleh salah satu staf khusus Kemenpora. Dia mengatakan jika Margono punya kewarganegaraan ganda dan punya paspor Indonesia. Seandainya gagal, timnas Indonesia bakal lebih banyak mengandalkan Hernando. Sekarang nih dia kan. Meskipun masih berusia 21 tahun, kiper kelahiran Semarang itu mampu menembus skuad senior. Hernando bahkan mendapatkan pengalaman berharga dengan menjadi starting lineup utama di laga kontra Argentina. Di laga itu dia mendapatkan pujian karena tampil kokoh meski kebobolan 2 gol. Pertahanan. Beralih ke sektor pertahanan, skuad Garuda bisa mengandalkan pemain-pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan. Mulai dari Jordi Amat, Shahin Patinama, Sandy Walsh hingga Elkan Beget. Jordi Amat langsung menjadi andalan Sintayong sejak resmi dinaturalisasi pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya dia sempat terancam gagal membela timnas Indonesia. Alasannya, Jordi Amat mendapatkan kritikan keras oleh para penggemar setelah bergabung ke Johor Darul Ta'zim. Beruntung proses naturalisasinya telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Bersama skuad Garuda, Jordi Amat telah menjalani 7 pertandingan. Pemain kelahiran Barcelona ini bahkan sudah menyumbang 1 gol di laga menghadapi tim nasional Burundi. Sintayong mengatakan kehadiran Jordi Amat telah memberikan dampak positif di sektor pertahanan. Jordi Amat bagian Elkan Beget yang juga menjadi andalan Sintayong di posisi bek tengah. Pemain berusia 20 tahun ini memang bukanlah pemain naturalisasi. Pasalnya Elkan memilih kewarganegaraan Indonesia saat masih berusia di bawah 20 tahun. Sintayong bilang jika sang pemain punya kualitas yang bagus sebagai seorang bek tengah. Beget dinilai punya postur yang tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik. Hal ini tentunya membuat Elkan Beget lebih unggul dari bek lokal lainnya. Sejauh ini pemain Ipswich tahun itu sudah mencetak 2 gol saat membela skuad Garuda senior. Selanjutnya ada Patinama yang bermain untuk klub Viking FK di divisi utama Liga Norwegia. Pemain kelahiran Belanda ini resmi dinaturalisasi pada awal tahun lalu. Dia sudah melakoni debut perdananya di laga menghadapi Argentina lalu. Dimainkan sebagai bek sayap kiri, Patinama berhasil memberikan warna baru di skema permainan Sintayong. Dirinya cukup disiplin dalam menjaga area pertahanan dari gempuran tim nasional Argentina. Selanjutnya ada Sandy Walsh yang masih menunggu kesempatan untuk debut. Pemain berusia 28 tahun ini dinilai bakal jadi pesaing kuat untuk Asnawi Mangkualam. Saya nampak Sandy Walsh nih selalulah kalau macam pembukaan tu kan, permulaan kan ada nyanyi lagu kebangsaan negara untuk Indonesia. Dia nih sambil tutup mata sambil menghayati lagu Indonesia Raya ketika menyanyi di mana-mana lah. Kalau timnas Indonesia nih ada perlawanan, kalau ada Sandy Walsh nih, saya tengok dia betul-betul menghayati ya. Ini Sandy Walsh nih. Sandy Walsh diprediksi bakal segera menjalani debut di laga FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan. Pemain dari KV Mechelen ini sangat bersemangat untuk segera membela skuad Garuda di lapangan. Sandy Walsh berjanji akan tampil sebaik mungkin demi membawa harum merah putih. Terakhir ada Nathan Joe Aon yang dilaporkan bakal segera dinaturalisasi. Pemain Swansea City ini sudah menyatakan minat besarnya untuk membela skuad Garuda. Ini macam muka-muka apa? Memang muka Indonesia asli lah. Sudah menyampaikan langsung kepada sang pelatih Sintayong. Namun pelatih asal Korea Selatan ini masih belum mengambil keputusan akhir. Pasalnya proses naturalisasi Nathan masih dipertimbangkan oleh federasi dan juga pemerintah. Gelandang. Selanjutnya di sektor lini tengah, timnas Indonesia punya beberapa pemain-pemain naturalisasi. Sebut saja Mark Klok, Ivar Jenner, dan juga Jay Itzes yang bisa menjadi gelandang tumpuan. Klok sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak bulan November 2020 yang lalu. Namun dirinya baru bisa membela skuad Merah Putih pada bulan April 2022. Pasalnya Klok masih gagal membuktikan garis keturunannya ke FIFA.
Setelah resmi berseragam timnas, Klok langsung menjadi pilar penting skuad Garuda di lini tengah. Sintayong sering mengandalkannya sebagai jenderal lini tengah timnas Indonesia. Klok juga punya peran besar membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023. Berikutnya ada Ivar Jenner yang juga sudah resmi membela timnas Indonesia. Ini juga. Pemain kelahiran Utrecht ini sudah menjalani debut saat laga menghadapi Argentina bulan Juni lalu. Wah, sempat juga dia kan lawan Argentina sebagai seorang gelandang tengah. Sintayong menganggap sang pemain punya potensi besar di dalam skema permainannya. Selain itu, Jenner juga punya pengalaman bermain di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Dirinya bahkan sudah mencatat debutnya bersama FC Utrecht di laga kontra Groningen. Namanya bahkan sempat masuk ke dalam daftar skuad di laga pertama Eredivisie musim ini. Sayangnya Jenner nggak diberikan kesempatan untuk debut di laga tersebut. Berikutnya ada Jay Itzes yang diprediksi bakal segera memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda ini digadang-gadang bisa membela skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 nanti. Pasalnya Itzes punya rekam jejak yang bagus selama berkarir di Eropa. Bahkan pemain berusia 23 tahun ini bergabung ke klub Serie B Italia yakni Venezia. Dia sudah memainkan 4 laga dan menjadi pilar penting skuad asuhan Paulo Vanoli. Venezia bahkan masih belum menelan kekalahan di Serie B musim ini. Skuad Lagunari bertengger di posisi 4 klasemen dengan raihan 8 poin. Sebelum membela Venezia, Jay Itzes juga pernah bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda. 3 musim berseragam skuad Go Ahead Eagles, Itzes mampu mencatatkan 93 penampilan. Pemain kelahiran Mierlo ini bisa menjadi amunisi berkualitas untuk skuad asuhan Sintayong. Selain handal semua badan-badan besar, Itzes juga bisa diplot sebagai gelandang bertahan. PSSI sebenarnya berencana untuk menaturalisasi Tijani Reinders yang saat ini membela AC Milan. Namun sang pemain menolak untuk bergabung ke skuad Garuda. Hal tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh salah satu anggota komite eksekutif PSSI yakni Hassani Abdul Ghani. Abdul Ghani menyebut jika mantan pemain AZ Alkmaar itu masih belum berminat berseragam tim nasional Indonesia. Oh, belum berminat, tapi kalau minat tuh besar. Penyerang. Oke, ini semua back-back penyerang, ada starting mengerikan naturalisasi. Terakhir di sektor lini serang bakal diperkuat oleh sejumlah pemain-pemain kenamaan, termasuk Ilyas Al-Hafd yang dirumorkan akan berseragam timnas Indonesia. Saat itu dia menjadi sorotan setelah membawa bendera Indonesia saat masih membela Almere City. Pemain berusia 26 tahun itu bahkan membantu Almere City promosi ke Eredivisie Belanda. Selain punya darah Indonesia, Al-Hafd juga mempunyai darah keturunan Maroko. Namun dirinya juga sudah pernah membela tim nasional Belanda U20. Saat ini Al-Hafd bermain di divisi utama Liga Armenia dengan memperkuat FC Noa. Dirinya sudah bermain sebanyak 5 laga dan mencatat 1 gol serta 3 assist. Selanjutnya ada Rafael Strijk yang sudah resmi menjadi pemain naturalisasi. Pemain berdarah Belanda ini juga sudah mencatatkan debutnya di laga menghadapi Palestina dan Argentina. Rafael Strijk dinilai punya potensi besar untuk menambah kualitas lini serang timnas. Dia dinilai punya kecepatan dan juga visi permainan yang cukup bagus. Hadirnya Rafael Strijk bisa menambahkan variasi serangan skuad Merah Putih. Alasannya dia punya kemampuan yang mumpuni dengan kecepatan dan visi permainan yang cukup bagus. Dengan pengalamannya membela Ado Den Haag, Sintayong diprediksi bakal terus mengandalkannya. Itulah ulasan starting lineup mengerikan timnas Indonesia seandainya dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan dan naturalisasi. Bagaimana pendapatmu? Apakah starting lineup ini bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bukan sekadar lolos Piala Asia, tetapi Piala Dunia pun memang ada potensi. Jadi kalau tengok sini ya, sama-sama bela timnas, ini 5 perbedaan pemain keturunan dan naturalisasi. Pemain keturunan adalah pemain yang memiliki hubungan leluhur dengan negara yang ingin dibela. Di Indonesia, contohnya pemain keturunan adalah Irfan Bacem. Apa ini? Yang kedua, pemain naturalisasi adalah pemain yang menjalani proses perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Pemain bisa dinaturalisasi ketika sudah memenuhi syarat yang diminta di negara setempat. Oh, itu ya, dia punya syarat. Oh, jadi pemain keturunan ini
pemain yang ada leluhur keturunan, sama ada nenek atau mama ataupun siapa-siapa yang berketurunan, tidak tahu berapa generasi. Tapi mungkin bagaimana tuh guys, yang penting dia ada keturunan Indonesia, itu yang dikatakan keturunan kan. Cuma naturalisasi ini macam dia tidak ada bukan ada darah, tetapi kalau dia mau membela timnas Indonesia perlu dinaturalisasi, begitu gitu. Jadi kalau dia tengok ya, pemain-pemain yang dikatakan tadi pemain keturunan Eropa yang buat Indonesia ini ditakuti di Asia, memang mereka kan bermain di luar negara. Jadi dari segi corak permainan dan juga orang punya pengalaman itu memang berbeza lah. Jadi bila dihimpunkan, gabung dengan timnas Indonesia pemain lokal, jadi sekurang-kurangnya dia dapat berbagi ya pengalaman pada pemain-pemain lokal ini. Dan dari segi fisikal mereka memang lebih besar ya daripada kita, macam Malaysia, Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Eropa, orang punya fisikal memang besar-besar guys, gede-gede. Jadi itu satu kekuatan kalau untuk timnas Indonesia. Jadi kelebihannya itu di situ apa yang dikatakan memang logik juga, sebab mereka ini mempunyai pengalaman bermain di luar negara dengan iklim yang berbeza, dan juga cara permainan di Eropa guys memang jauh ke hadapan lah. Itu yang saya nampak. Dan apabila pemain-pemain keturunan ini didatangkan untuk membela timnas Indonesia, memang satu kekuatan yang cukup luar biasa ya. Lihat saja saat ini pun sudah kelihatan apabila seperti Jordi Amat, Sandy Walsh dan juga pemain-pemain yang lain ini, mereka semua ketika bermain mereka menampilkan persembahan yang cukup baik. Jadi apabila bergabung dengan pemain lokal, mereka saling berkongsi ataupun berbagi pengalaman. Di situ pemain lokal boleh tengok ataupun mengambil pelajaran daripada pemain-pemain keturunan ini dan juga pemain naturalisasi ini. Jadi memang baguslah kalau Indonesia buat begitu demi untuk membela timnas Indonesia. Sungguh pun mereka di luar negara ya, ataupun darah berketurunan Indonesia bermain di luar negara, tetapi mereka ini juga adalah asli mempunyai darah ya, asal dari Indonesia. Jadi satu teknik dan juga satu cara untuk memantapkan lagi pasukan timnas Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Sintayong itu memang cukup berbaloi untuk timnas Indonesia. Itu yang saya nampak. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait perkara ini guys, pemain keturunan ini? Nanti kalian boleh komen di bawah ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.